merujuk pada sebab undang-undang mungkin kekuasaan Gibran kehakiman ada kaitan sama Bapak 17 yang ayat 7-nya. Jokowi kan? Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Assalamualaikum good people, sampurasun sarang wilujeng sumping ke channel abdi saya BDT dari Borneo Sabah good people. Kumaha damang, moga kawan-kawan semua berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Guys, hari ini saya mau react satu video di mana video ini Gibran batal jadi calon cawapres, guys. Jadi ini saya pun tidak tahu sama ada ini berita betul ataupun hoax, guys. Tapi ada dia punya video, jadi saya mau kongsikan dengan kawan-kawan semua. Jadi yang lebih arif silahkan komen di ruangan komentar di bawah. Dan nanti kalian bisa simak link daripada video yang saya react ini di description box di bawah. Pertimbangan untuk follow atau subscribe link ini. Dan ojo lali, guys, ojo lali di subscribe channelku. Tanpa buang-buang waktu good people, mari kita lihat isi kandungan video ini seperti apa. 1, 2. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asyidiki menyatakan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres masuk akal untuk dibatalkan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Pasal 17 ayat 3 dan 4 dijelaskan, Ketua Majelis hingga hakim anggota harus mengundurkan diri jika memiliki hubungan kekeluargaan dalam perkara yang ditangani. Selanjutnya pada Pasal 5 juga dituliskan ketentuan yang sama berlaku untuk hakim atau panitera yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa. Jimli menilai bahwa masuk akal jika putusan MK maksud kami diputuskan sebelum tanggal 8 November sebelum jadwal penyerahan Capres dan Cawapres pengganti di KPU. Jadi sesudah kami diskusikan, wah itu masuk akal, ada gunanya. Kan permintaannya supaya putusan MK itu dibatalkan, gitu loh, dengan merujuk pada undang-undang kekuasaan kehakiman. Ada kaitan sama Bapak 17 yang ayat 7-nya. Kan? Jadi kalau dibuat majelis baru dengan tidak melibatkan hakim terlapor, itu bisa berubah itu putusan. Kalau itu terjadi, tapi pencapresan sudah selesai, itu nggak bisa lagi mengubahnya. Pencapresan. Maka yang pelapor Denny Indrayana itu minta supaya dipercepat sebelum tanggal 8. Kami runding, masuk akal itu. Oke, untuk menimbul. Kalau misalnya kita tolak itu, timbul kecurigaan juga. Waduh, ini sengaja ini berlindung di balik prosedur jadwal. Gibran gagal jadi wakil Prabowo. MK tolak gugatan batas usia calon presiden dan wakil presiden. Jadi gagal jadi wakil Kesempatan presiden. Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka untuk maju sebagai bakal calon wakil presiden pupus sudah. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan uji materi batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. MK menolak syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 35 tahun. Usia Gibran saat ini 36 tahun. Adapun usia minimal 40 tahun tetap menjadi syarat bagi Capres dan Cawapres. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK Jalan Medan Merdeka Barat Gambir, Jakarta Pusat, Senin 15 Oktober 2023. Putusan ini diketok oleh 9 hakim konstitusi. 2 hakim MK yaitu Guntur Hamzah dan Soehartoyo mengajukan dissenting opinion. Mahkamah berpendapat penentuan usia minimal Capres-Cawapres menjadi ranah pembentuk undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah kata Hakim Saldi Isro tidak dapat menentukan batas usia minimal bagi calon presiden dan calon wakil presiden karena dimungkinkan adanya dinamika di kemudian hari. Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sendiri berbunyi, persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun. Adapun uji materi batas usia minimal Capres-Cawapres diajukan oleh sejumlah pemohon.
Perkara nomor 29 PUU 21/2023 diajukan oleh kader PSI Dedek Prayudi pada 16 Maret 2023 yang meminta batas usia minimum capres-cawapres dikembalikan ke 35 tahun. PSI menganggap ketentuan saat ini diskriminatif. Selain PSI, gugatan ini dimohonkan oleh beberapa kader partai berlambang bunga mawar itu, yakni Antoni Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaning Tias, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev. Mereka menilai batas usia 40 tahun bertentangan dengan moralitas dan rasionalitas, karena menimbulkan bibit-bibit diskriminasi sebagaimana termuat dalam pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Ini alasan dia, Mereka beranggapan Beled itu berpotensi merugikan 21,2 juta hak konstitusional anak muda Indonesia usia 35 sampai 39 tahun yang dapat dipilih pada pemilu 2024 nanti. Aturan soal batas usia capres-cawapres juga digugat oleh Partai Garuda yang tercatat sebagai perkara nomor 51/PUU 21/2023. Partai Garuda meminta supaya pengalaman sebagai penyelenggara negara menjadi syarat alternatif selain usia minimum 40 tahun. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan menjawab mengenai hasil sidang batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi yang diputuskan hari ini. Sebelumnya, Gibran sempat mengomentari plesetan Mahkamah Keluarga yang dicuitkan mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim Rizal Ramli. Gibran menjawab santai soal itu, dia menyebut biar warga yang menilai. Gibran mengaku tidak akan menyanggah plesetan itu. Dirinya menerima itu merupakan masukan dari warga. Sebagaimana diketahui, ramainya nama Gibran yang disandingkan dengan bakal calon Presiden Prabowo Subianto belakangan marak di jagat maya. Hal itu setelah ada kelompok relawan yang mendorong Gibran agar bersedia untuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Ini saya rasa berita Salah satu kelompok relawan yang mengusulkan nama Gibran sebagai cawapres Prabowo yakni relawan Solidaritas Ulama Muda Jokowi. Samawi mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo Subianto dan berharap Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo di Pilpres 2024. Prabowo yang hadir dalam acara yang digelar di Kertanegara 4 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu 7 Oktober lalu itu menyebut akan menindaklanjuti usulan tersebut. Nah guys, jadi itu video yang baru kita nonton bareng guys ya. Tapi saya rasa ini video sebelum Pilpres lagi, sebelum itu pilihan ataupun pemilu 2024. Tapi ada yang berita tadi itu yang mula-mula kita tengok itu berita terbaru. Saya pun kurang tahu sebab video yang diupload ini terbaru guys. Jadi saya pun kurang tahu kalau ini betul-betul Gibran dibatalkan jadi wakil presiden sudah ataupun gimana gitu. Jadi kalau buat kawan-kawan yang lebih tahu, lebih arif, silakan komen di ruangan komentar di bawah guys. Sama ada Gibran ini dia sah menjadi wakil presiden Prabowo ataupun gimana gitu. Ataupun dibatalkan karena usia dan juga karena ada kaitan dengan Bapak Jokowi. Nah, saya pun kurang tahu nih. Ini betul-betul mengelirukan nih berita yang diupload nih. Sama ada ini yang terbaru, latest ataupun berita lama yang baru diupload hari ini guys. Jadi itu saja yang saya mau react hari ini guys. Cukup mengelirukan. Dan harap-harap ada kawan-kawan yang sudi komen di ruangan komentar di bawah guys. Apa pendapat kawan-kawan ataupun meluruskan berita yang ini nih. Dan memberikan pencerahan buat kita-kita semua nih. Dan sampai di sini dulu video saya pada kali ini. Semoga kawan-kawan suka lah dengan video yang ini nih. Dan sampai ketemu lagi di episode akan datang. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara, good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.